Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firadianti dari Pendidikan Biologi 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi untuk kelas 12. Nah, di sini terdapat subbab dari mutasi. Yang pertama yaitu pengertian mutasi, kemudian jenis-jenis mutasi, selanjutnya ada penyebab mutasi atau mutagen, klasifikasi mutasi, dan yang terakhir adalah kelainan pada manusia akibat mutasi. Namun, di sini kita akan belajar bersama mengenai pengertian mutasi dan jenis-jenis mutasi. Nah, kita fokus 2 poin. Pengertian mutasi dan jenis mutasi. Nah, jenis mutasi ini dibagi menjadi 2, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Kita akan mempelajari keduanya. Yang pertama yaitu pengertian mutasi. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama, ada gambar sel darah merah normal dan sel sabit atau sickle cell anemia. Nah, bagaimana sel darah merah normal ini dapat berubah menjadi sel sabit? Jadi, pada sel darah merah itu mengandung hemoglobin A, sedangkan pada sel darah merah yang berbentuk sabit mengandung hemoglobin S. Hal ini terjadi karena perubahan atau pergantian basa nitrogen timin menjadi adenin, sehingga pada asam amino ke-6 yang terbentuk adalah valin pada hemoglobin yang S, tidak glutamat seperti yang ada pada di sel darah merah normal. Hal itu juga berpengaruh pada sistem sirkulasi darahnya. Jadi pada sel darah merah yang normal, sirkulasi atau aliran darahnya itu lancar karena dia bentuknya bulat, tidak saling menyangkut. Coba dibayangkan apabila bentuknya ini seperti sel sabit. Nah, jadi saling menyangkut dan menyumbat. Hal itulah yang menyebabkan aliran darahnya tidak lancar. Kemudian ini ada gambar ectrodactyl atau jarinya ini berbentuk seperti capit lobster. Kemudian ini sekeluarga ya yang menderita termasuk dalam mutasi gen. Dan yang ini adalah gambar semangka tanpa biji yaitu triploid. Masuknya adalah pada mutasi kromosom. Jadi berdasarkan ketiga gambar ini, yang dimaksud dengan mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Nah, menurut tempat terjadinya, mutasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada mutasi somatik dan mutasi genetik. Ketika mutasi terjadi pada sel soma atau sel tubuh, maka mutasi itu tidak diturunkan ke generasi selanjutnya. Namun, apabila mutasinya itu terjadi di sel kelamin atau sel gametik, maka mutasinya akan diturunkan ke generasi berikutnya. Kemudian jenis mutasi. Kemudian jenis mutasi. Jenis mutasi itu ada 2, ada mutasi tingkat gen dan ada mutasi tingkat kromosom. Nah, mutasi tingkat gen ini yaitu perubahan materi genetik pada gen, sedangkan mutasi tingkat kromosom itu adalah perubahan genetik pada kromosom. Perubahan materi genetik pada gen atau mutasi tingkat gen dapat terjadi akibat 3 perubahan. Yang pertama yaitu perubahan jumlah basa nitrogen, dan yang kedua adalah perubahan jenis basa nitrogen, dan yang ketiga adalah perubahan
letak urutan basa nitrogen. Nah, sedangkan perubahan materi genetik pada kromosom atau mutasi tingkat kromosom bisa terjadi akibat dua perubahan. Yang pertama ada struktur kromosom dan yang kedua adalah jumlah kromosom. Kita mulai. Nah, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen ini juga disebut dengan mutasi frame shift atau mutasi kerangka. Jadi, akibat perubahan jumlahnya itu, apabila yang digantikan tidak triplet, maka akan merubah kerangka urutan dari suatu rantai nukleotida. Nah, hal itu dapat terjadi karena ada beberapa sebab. Yang pertama ada duplikasi, adisi, insersi, dan delesi. Kita mulai yang pertama dari duplikasi atau penggandaan. Kita lihat di sini ada contoh gen normal, di mana pada kodon ketiga itu ada ACA. Namun, pada gen yang mengalami duplikasi, yaitu pada kodon ketiga terdapat duplikasi A atau penggandaan A, maka jadinya AAC. Jadi menggeser ya, ini ke belakang, kan AAC, kemudian AG, T ke urutannya berubah. Nah, inilah yang disebut dengan frame shift mutation atau mutasi pergeseran kerangka. Seperti itu. Kemudian ada adisi atau insersi, berasal dari kata add, adisi yaitu penambahan, dan insert itu penyisipan, insersi. Nah, antara adisi dan insersi sama-sama penambahan. Hanya bedanya ketika terjadi adisi, itu penambahan ada di ujung atau di pangkal. Di ujung atau di pangkal. Ketika insersi, itu penambahannya ada di tengah-tengah di sini. Misalnya ya, kita perhatikan contoh gen normal, ada pada kodon kedua, ini ada GCG, kemudian karena terdapat adisi, penambahan di ujung T, maka menggeser yang G ke sana jadi GAC, AGB, dan seterusnya. Nanti apabila terdapat insersi T di tengah-tengah, berarti ada penyisipan T, jadinya jadi GTC, terus lanjut ke belakang juga berubah. Seperti itu. Kemudian delesi berasal dari kata delete, yaitu pengurangan atau penghilangan suatu basa nitrogen pada rantai nukleotida. Kita lihat contohnya langsung pada kodon nomor 2. Ada G. Kemudian ketika terjadi delesi, G-nya hilang. A-nya geser ke kiri. A-nya ke sini ya, jadi C, A, G, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Nah, perlu diingat bahwa jenis basa nitrogen itu terdapat dua kelompok. Yang pertama itu ada basa purin, di mana basa purin itu adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin ada citosin, timin, dan urasil pada RNA-nya. Nah, terdapat dua macam substitusi pada perubahan jenis basa nitrogen, yaitu substitusi transisi dan substitusi transversi. Nah, substitusi transisi terjadi apabila basa nitrogen digantikan basa nitrogen yang lainnya, namun yang sejenis. Jadi misalnya purin digantikan purin atau pirimidin digantikan pirimidin. Contoh, kita lihat di sini ada CGT. Di sini ada guanin, kemudian digantikan oleh A. A dan G sama-sama purin. Kemudian di sini ada GCA, GTA. C digantikan oleh T, citosin digantikan oleh timin.
Sitosin dan timin sama-sama dari kelompok pirimidin. Jadi seperti itu ya. Sama-sama yang sejenis dari kelompok basa nitrogen yang sama. Sedangkan substitusi transversi itu adalah penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Jadi, misal purin digantikan pirimidin, pirimidin digantikan purin. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada CGT, kemudian ini CGG. T digantikan oleh G. T berasal dari pirimidin, sedangkan guanin dari purin. Seperti itu ya. Nah, pada substitusi ini akan menyebabkan beberapa peristiwa mutasi lainnya. Yang pertama ada mutasi diam atau mutasi silent mutation. Jadi apa yang dimaksud dengan silent mutation? Yaitu ketika satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon yang berbeda. Misalnya saja GGA, GGC, GGU, dan GGG sama-sama mengkode glisin. Bisa kita lihat pada contoh, di sini ada GGC, kemudian ini kodenya glisin. Tapi yang di sebelahnya yang mengalami mutasi itu GGU. Nah, apa yang digantikan? Jadi basa C digantikan oleh U. Coba diingat, C digantikan oleh U merupakan substitusi transisi atau transversi. Ya, jadi merupakan substitusi transisi karena sitosin dan urasil sama-sama berasal dari basa pirimidin. Seperti itu. Kemudian mutasi salah arti atau misen. Di mana mutasi salah arti atau misen ini yaitu perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino sehingga berbeda dengan kondisi normal. Jadi, mutasi salah arti atau missense yaitu perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino sehingga berbeda dengan kondisi normal. Kita perhatikan pada contoh, di sini ada metionin, lisin, fenilalanin, glisin, dan stop. Nah, di sini ada metionin, lisin, fenilalanin, kemudian di sini serin. Padahal seharusnya pada susunan yang normal itu yang diterjemahkan adalah glisin. Namun karena terjadinya mutasi, maka berubah menjadi serin. Mutasi apa yang terjadi? Coba kita lihat. Di sini kodon yang terakhir itu ada GGC. Namun di sini adalah AGC. Apa yang digantikan? Yaitu ada guanin digantikan oleh adenin. Nah, jadi guanin digantikan oleh adenin termasuk substitusi apa? Substitusi transisi atau transversi? Ya, jadi guanin digantikan oleh adenin itu termasuk substitusi transisi karena adenin dan guanin sama-sama berasal dari kelompok basa nitrogen purin. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mutasi tanpa arti atau nonsen, di mana mutasi tanpa arti ini merupakan perubahan kodon asam amino menjadi kodon stop. Nah, di sini pada susunan gen yang normal ada metionin, lisin, fenilalanin, glisin, baru stop. Sedangkan pada gen yang mengalami mutasi, tiba-tiba pada yang normal kan seharusnya itu ada metionin, kemudian lisin. Tapi karena di sini A digantikan oleh U, maka susunan yang menjadi UAG, di mana UAG yang kita tahu itu adalah kodon stop, jadi berubah. Yang seharusnya lisin berubah menjadi stop.
seperti itu. Jadi untuk catatan bahwa kondom stop itu ada 3, ada UAA, UAG, dan UGA. Sedangkan kondom start itu pasti berawal dari AUG. Kita lanjut. Nah, mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. Jadi pada transposisi ini hanya tukar tempat antar basa nitrogen. Jadi misal DNA normalnya ini ada ACC, GTT, CAT. Ketika mengalami transposisi atau tukar tempat, di sini terjadi pertukaran, misalnya contoh adalah pertukaran G dengan T. Jadi susunannya adalah menjadi TGT. Mutasi tingkat kromosom adalah mutasi yang besar atau biasa disebut dengan aberasi kromosom. Karena kenapa disebut besar? Karena ini merupakan gabungan dari gen-gen, maka banyak gen yang mengalami mutasi. Karena kromosom adalah susunan dari gen-gen. Nah, mutasi tingkat kromosom ini ada 2 ya tadi. Dapat terjadi akibat perubahan struktur kromosom, dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Kita belajar yang pertama itu mengenai perubahan struktur kromosom. Ada duplikasi, delesi, inversi, translokasi, dan katenasi. Pada tingkat gen tadi juga hampir mirip. Yang berbeda di sini itu hanya yang sama dengan pada mutasi tingkat kromosom atau aberasi kromosom ini ada. Pada mutasi tingkat kromosom dapat terjadi karena 2 perubahan, yaitu yang pertama perubahan struktur kromosom dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada mutasi akibat perubahan struktur kromosom, di mana mutasi ini dapat terjadi karena duplikasi, delesi, inversi, dan translokasi. Mutasi tingkat gen dan kromosom itu sama pada bagian duplikasi dan delesi. Nah, bedanya kalau di mutasi tingkat gen itu adalah pada basa nitrogen ya, kalau di tingkat kromosom ini adalah pada segmen kromosom. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama ada duplikasi. Duplikasi dari duplikat yaitu penggandaan. Jadi terdapat penggandaan pada segmen kromosom. Dilihat pada contoh, ada A, B, C, D, E, F. Kemudian terdapat penggandaan segmen B. Jadi A, B, B, C, D, E, F. Nah, kemudian ada delesi. Delesi adalah penghapusan segmen kromosom. Nah, atau penghilangan. Di sini ada contohnya A, B, C, D, E, F. Kemudian terdapat penghapusan atau penghilangan segmen kromosom B. Jadi A, C, D, E, F. Contohnya yaitu misal pada penyakit Cray-Duchet itu adalah penghapusan lengan pendek kromosom nomor 5. Inversi. Nah, di sini coba diperhatikan ada A, B, C, D, E, F, kemudian di sini A, E, D, C, B, F. D, E pindah ke sini namun dalam susunan terbalik dan B, C juga terbalik. Jadi yang dimaksud dengan inversi adalah ketika terjadi pematahan segmen kromosom, kemudian segmennya itu menempel, namun dalam keadaan terbalik. Jadi pada contoh ini ditunjukkan bahwa segmen BC patah, kemudian menempel dengan keadaan terbalik. Nah, kemudian ini DE patah, kemudian menempel, namun keadaannya terbalik menjadi ED. Perlu diperhatikan bahwa inversi itu terdapat 2 macam. Ada inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Nah, untuk inversi parasentrik itu tidak melalui sentromer. Misalnya, di sini BC patah, kemudian menempel tukar dengan hanya tukar tempat CB, tapi letaknya tetap di lengan yang sini, tidak pindah, tidak melewati sentromer.
Untuk inversi perisentrik itu melewati sentromer, seperti contoh yang di sini. Ini kan melewati sentromer. Bisa dipahami? Nah, kemudian translokasi. Translokasi yaitu ketika ada suatu pematahan segmen kromosom, kemudian menempel di kromosom yang bukan non-homolog. Bisa kita lihat ya, di sini ada kromosom A, B, C, D, E, F, dan yang satunya ada B, C, D, F, namun beda huruf. Yang satu menggunakan huruf kapital, yang satu menggunakan huruf kecil. Jadi yang dinamakan kromosom homolog ketika bentuknya sama, kemudian simbolnya juga sama persis. Nah, pada contoh ini kan non-homolog. Jadi translokasi itu ketika pematahan kromosom dan pematahannya itu menempel di kromosom yang non-homolog. Pada contoh ini yang patah adalah EF. EF pindah ke sini, kemudian ya EFG pindah ke sini. Nah, karena ini saling bertukar fragmen patahan, maka disebut dengan translokasi resiprok. Yang terakhir itu ada katenasi. Katenasi, jika terdapat dua kromosom non-homolog, kemudian membelah menjadi 4. Bisa dilihat ya. Kemudian mengalami translokasi antara C dan X, dan ujung-ujungnya saling mendekat membentuk lingkaran. Itu yang disebut dengan katenasi. Yang terakhir yaitu mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada euploid. Euploid yaitu adalah suatu penggandaan atau penambahan dari kromosom, di mana nanti kromosomnya itu berkelipatan dari kromosom haploidnya. Contohnya ini ada monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Tadi dicontohkan pada awal yang triploid itu ada semangka tanpa biji. Nah, berdasarkan asal kromosomnya, ini dibedakan menjadi autopolyploid dan allopolyploid. Autopolyploid terjadi jika penggandaan zat kromosom pada kromosom homolog dan sejenis, spesiesnya sama. Kemudian yang allopolyploid itu adalah penggandaan zat kromosom jika pada kromosom non-homolog dan tidak sejenis. Dan yang terakhir adalah aneuploid yang merupakan pengurangan atau penambahan dari kromosom sehingga jumlah kromosomnya itu berbeda atau bisa kurang atau lebih dari jumlah kromosom normal. Jadi pada jumlah kromosom normal manusia adalah 2N atau diploid ya, 46, 23 pasang. Nah, tipe aneuploid ini ada trisomi, monosomi, trisomi, dan tetrasomi. Untuk contohnya, kita lihat trisomi. Trisomi adalah 2N plus 1. Manusia kan memiliki kromosom normalnya 22 autosom dan 2 sel kelamin. Jadi 44 plus 2, 46. Karena ketambahan 1, maka jumlahnya jadi 47. Ketambahan 1 pada nomor 21. Trisomi 21 atau biasa disebut dengan kelainan sindrom Down. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, demikian penjelasan mengenai materi mutasi, khususnya pada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.